Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi collaboration. Di sini ada kata collaboration sangat penting karena peserta didik dapat mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis maupun teknologi. B. Menghasilkan, mengembangkan dan implementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. C. Bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk memecahkan masalah yang ditemukan. D. Mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasi, dan mengevaluasi bukti-bukti argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat di sini kata kuncinya adalah collaboration. Kalau collaboration itu artinya sama dengan bekerja sama. Jadi jawabannya jelas adalah yang C. Oke ya. Kalau untuk yang A, mengkomunikasikan ide-ide, ini ada kata mengkomunikasikan, itu artinya communication, itu kompetensi communication. Sedangkan untuk mengimplementasikan ide-ide secara kreatif berarti termasuk kompetensi creativity, thinking, and innovation. Sedangkan mengidentifikasi, menganalisis, klaim-klaim dan data yang tersaji secara luas itu termasuk kompetensi critical thinking and problem solving. Jadi jelas jawabannya di sini adalah yang C, bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Berikut penjelasan mengenai kompetensi berpikir abad 21. Yang pertama adalah creativity thinking dan innovation atau berpikir kreatif dan innovation. Di sini peserta didik dapat menghasilkan, mengembangkan serta mengimplementasikan ide-ide. Jelas ada yang secara kreatif, baik secara mandiri maupun kelompok. Selanjutnya adalah critical thinking, berarti berpikir kritis. Di sini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data yang tersaji secara luas melalui pengkajian yang mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah communication. Di sini peserta didik dapat mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis maupun teknologi. Selanjutnya adalah collaboration. Collaboration itu sama dengan kerjasama, baik dalam kelompok untuk pemecahan masalah yang ditemukan. Contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi yang termasuk berpikir tingkat tinggi di sini apa aktivitasnya? A. Melihat video tentang cuaca. B. Membuat catatan hasil pengamatan cuaca. C. Membaca berbagai sumber tentang cuaca dan iklim. D. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. Kita lihat satu persatu. Untuk yang A, melihat video tentang cuaca itu merupakan proses transfer knowledge atau mentransfer pengetahuan. Sedangkan yang B juga sama, transfer knowledge, membaca juga sama. Sedangkan yang untuk yang D, membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi, berarti ada proses mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi di sini karena ada transfer knowledge, ada problem solving, pemecahan masalah, terus ada berpikir kritis dan kreatif. Jadi jelas jawabannya adalah yang D. Berikut penjelasannya mengenai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Itu ada 3 tingkatan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah transfer knowledge
atau di sini disebut juga dengan transfer pengetahuan menyeluruh kognitif, efektif maupun psikomotorik. Yang kedua adalah langkahnya problem solving, yaitu memecahkan masalah. Yang ketiga adalah critical and creative. Di sini dituntut untuk berpikir kritis dan menumbuhkan gagasan baru. Indikator dari kunci kompetensi dasar menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar adalah di sini yang ditanya indikator. A. Menjelaskan tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. B. Menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. C. Mengklasifikasi tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. D. Menguji hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Jawabannya adalah menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar, karena kaitannya di sini ada kata menghubungkan, berarti di sini harus ada menganalisis. Oke, di sini ada C1. C1 itu sama dengan mengingat kompetensinya, di mana mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Jadi kata kerja yang biasa digunakan biasanya mengingat, mendaftar, mengulang, menirukan, dan menyebutkan, menulis, dan lain-lain. Sedangkan untuk C2 itu biasanya untuk soal pemahaman atau memahami. Nah, biasanya membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. Kata kerja yang biasa digunakan untuk membuat soal biasanya menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, melaporkan, dan lain-lain. Sedangkan untuk C3 biasa tentang mengaplikasikan. Biasanya digunakan untuk prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Kata kerjanya menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan, menentukan, dan melakukan. Untuk C4 sendiri itu menganalisis tingkatannya, di mana memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan hubungannya. Kata kerjanya membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menelaah, menganalisis, menghubungkan, merasionalkan. Untuk C5 itu berupa evaluasi, di mana membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Kata kerjanya menyimpulkan, evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung, menggeneralisasi, menguji, membandingkan. Dan untuk C6 tingkatan yang paling tinggi itu mencipta, mana menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur yang baru. Kata kerjanya biasa mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis, memformulasikan. Oke, di sini ada soal KD membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Pengembangan materi pengayaan pada KD tersebut adalah, jadi kalau dikembangkan dari KD ini bagaimana? A. Menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian. B. Menjelaskan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. C. Membandingkan siklus makhluk hidup satu dengan yang lainnya. D. Menyebutkan upaya pelestarian beberapa jenis makhluk hidup. Jawabannya di sini adalah menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian. Karena di sini ada kata membandingkan siklus hidup serta upaya pelestarian. Berarti dari sini kita kembangkan, berarti menganalisis. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal yang berikut, salah satu proses kognitif adalah menganalisis. Makna dari menganalisis itu apa? A. Memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian.
B. Menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. C. Membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. D. Melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak bias. Jadi jelas di sini jawabannya kalau menganalisis itu sama dengan memecah materi, berarti diuraikan ke dalam bagian-bagian tertentu sehingga bagian tersebut terhubung antar bagian. Jawabannya adalah yang A. Oke, next. Manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan indikator pengayaan dari kompetensi dasar menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa? A. Mengklasifikasikan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Jelas beda kalau menganalisis dengan mengklasifikasi ya. Yang B. Merasionalkan peran ekonomi, ini juga jelas katanya beda. Yang C. Membandingkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial. Oke, menganalisis itu sama dengan membandingkan. Berarti dari hasil perbandingan tersebut nanti kita amati. Nah, jelas di sini benar jawabannya adalah yang C. Beda yang D. Kalau D ini menjelaskan berarti dipaparkan apa itu peran ekonomi. Nah, beda. Tidak ada hubungannya peran ekonomi dengan upaya menyejahterakan untuk memperkuat persatuan kesatuan bangsa. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai A. Problem solving, B. Creative thinking, C. Transfer knowledge, D. Critical thinking. Oke, kita lihat satu persatu artinya. Untuk problem solving itu artinya keterampilan untuk pemecahan masalah. Yang B, creative thinking, berarti berpikir kreatif berupa pemikiran imajinatif, menghasilkan banyak kemungkinan solusi berbeda dan bersifat lateral. Sedangkan untuk transfer knowledge yaitu keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, psikomotor yang menjadi satu kesatuan dalam proses belajar mengajar. Untuk critical thinking itu berpikir segala hal secara mendalam, mengajukan berbagai pertanyaan, menemukan informasi yang relevan, mengambil keputusan, menganalisis semua asumsi yang muncul, melakukan investigasi atau penelitian berdasarkan data dan informasi. Di sini soalnya ada kata kunci memecahkan masalah, berarti jelas jawabannya adalah yang A, problem solving. Untuk selanjutnya, strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Membangun skema dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. B. Membentuk kelompok siswa dengan kemampuan yang heterogen. C. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. D. Merubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Jelas ini enggak. Yang heterogen juga tidak bisa untuk melaksanakan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Strateginya dari membangun skema dari pengetahuan awal juga nggak bisa. Jadi jelas jawabannya adalah yang C. Dimana untuk orientasinya di sini HOTS atau berpikir tingkat tinggi itu tidak memandang level peserta didik. Bisa dimulai dari level yang terbawah yaitu dari C1, C2, C3, C4 ataupun C5 sampai C6. Jadi kita walaupun peserta didik belum siap harus tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mudah beradaptasi dan mampu mengelola kompleksitas.
2. Keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan resiko. 3. Berpikir tingkat tinggi dan alasan masuk akal. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari bagian keterampilan abad ke-21. A. Inventative thinking. B. Digital age literacy. C. Effective communication. D. High productivity. Kita lihat di sini. Kalau yang A itu inventative thinking berarti dia berpikir inventatif. Kalau digital age berarti berkaitan sama literasi yang digital. Kalau yang C effective communication berarti komunikasinya yang efektif, jelas salah. Yang D high productivity berarti hubungan sama produktivitas yang tinggi, jelas jawabannya di sini adalah yang A. Inventative thinking, karena di sini ada keingintahuan, kreativitas, terus ada berpikir tingkat tinggi. Nah, ini ciri-ciri dari inventative thinking. Keterampilan Engauch abad ke-21 terdiri dari 4. 1. Digital age literasi atau era literasi digital berupa literasi ilmiah, matematika, teknologi dasar, literasi visual, informasi, literasi budaya, dan kesadaran global. Sedangkan untuk inventative thinking atau berpikir inventif yaitu adaptability dan kemampuan untuk mengelola kompleksitas. Jadi yang kompleksitas beragam, keingintahuan, kreativitas, pengambilan resiko, berpikir tingkat tinggi, dan alasan yang masuk akal. Untuk yang ketiga, effective communication atau komunikasi yang efektif berupa keterampilan kolaborasi interpersonal, tanggung jawab pribadi dan sosial, komunikasi yang interaktif. Sedangkan untuk high productivity atau produktivitas tinggi merupakan kemampuan memprioritaskan, merencanakan, mengelola hasil, penggunaan alat dunia nyata yang efektif, produk yang relevan dan berkualitas tinggi. Soal yang terakhir, rumusan indikator kunci untuk KADE menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah A. Menelaah hubungan antar komponen ekosistem. B. Menggeneralisasikan hubungan antar komponen ekosistem. C. Menjelaskan jaring-jaring makanan. D. Menyebutkan pengertian ekosistem. Untuk yang C, menjelaskan jaring-jaring makanan berarti tidak sama dengan menganalisis komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan. Jelas salah jawabannya. Untuk yang D, menyebutkan pengertian ekosistem berarti dijelaskan ekosistem itu apa. Jelas salah. Yang B, menggeneralisasikan hubungan antar komponen ekosistem berarti komponen ekosistem itu digeneralisasikan secara umum apa. Berarti jelas salah. Kalau yang A, menelaah, itu hampir sama dengan menganalisis. Jadi jelas jawabannya adalah yang A.